Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesempatan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat beribu-ribu dan hidayahnya kepada kita sehingga saya bisa melakukan pembuatan tugas mata kuliah antropologi agama. Saya sendiri Muhammad Islahuddin dan saya ditemani 3 orang lainnya yaitu Muhammad Alfi Syafi'i, Muhammad Basiruddin, dan Nanda Oktavian Ningrum. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Anthropology of Religion, Country, and Application from the Perspective of Elizabeth Sackman Hood, atau pengertian negara dan agama menurut pengertian agama dan negara dan contoh penerapannya menurut Elizabeth Sackman Hood. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada biografi Elizabeth Sackman Hood. Elizabeth Sackman Hood adalah seorang ilmuwan politik Amerika dan studi agama di Universitas Northwestern. Dia memiliki karya tentang agama dan politik, agama dan kebijakan luar negeri, serta agama dan hubungan internasional di Amerika Serikat. Kemudian Elizabeth Sackman Hood lahir pada tahun 1970. Elizabeth Sackman Hood menempuh pendidikan di Universitas Wesleyan, Universitas Yale, dan Northwestern. Dia mengajar atau berpendidikan di Universitas Northwestern pada tahun 2002 yang mempelajari tentang hubungan antara Amerika Serikat dengan Timur Tengah, khususnya negara Turki dan negara Iran. Kemudian Elizabeth Sackman Hood merupakan pendiri anggota program studi Timur Tengah dan Afrika Utara di Universitas Northwestern. Sosok Elizabeth Sackman Hood merupakan kontributor lama di forum digital The Immanent Frame tentang agama, sekularisme, dan ruang publik. Pembahasan selanjutnya ada pendahuluan. Latar belakang yang pertama, dalam beberapa tahun terakhir, negara Amerika Utara dan Eropa berusaha untuk membentuk kembali agama secara hukum melalui inisiatif internasional yang belum terjadi sebelumnya. Kemudian para pembuat kebijakan mendukung gagasan mendorong kebebasan beragama atau religious freedom dalam antaragama, toleransi, dan perlindungan bagi minoritas agama seperti bentuk diskriminasi dan penganiayaan. Kemudian ada Beyond Religious Freedom secara persuasif menyatakan bahwa inisiatif internasional itu menciptakan pengetahuan dan perpecahan. Selanjutnya ada pengertian agama, ada 3 poin penting agama dalam menurut Elizabeth Sackman Hood. Yang pertama ada governed religion, agama yang dikonstruksi oleh mereka yang memiliki posisi kekuatan politis dan agama sehingga memiliki otoritas untuk menentukan apakah agama tersebut bisa diartikan sebagai agama atau tidak. Maksudnya itu agama itu dibentuk atau disetujui oleh orang yang punya kekuasaan politik, seperti itu. Yang kedua ada expert religion. Suatu agama dikaji oleh para ahli. Maksudnya agama itu dibentuk oleh mereka yang memiliki pengetahuan tentang agama yang cukup luas. Maksudnya
memiliki agama yang cukup tinggi. Jadi ilmunya itu lebih luas dan banyak lah gitu. Jadi adanya agama itu dibentuk oleh kajian para ahli dalam bidang agama. Yang ketiga ada lived religion, yaitu agama yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya itu agama dilaksanakan atau dilakukan oleh para penyandang atau pemeluk agamanya baik secara mandiri ataupun berkelompok. Kemudian pengertian agama menurut Elizabeth Sackman Hood. Agama menurut Elizabeth Sackman Hood secara umum merupakan sebuah gejala yang sering terjadi dimanapun dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Maksudnya itu agama itu bisa menjadi sebuah jalan atau cara untuk manusia menjadi berkesinambungan atau mendekatkan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia. Kalau istilah keren dalam Islam yaitu hablum minallah berhubungan dengan Allah, hablum minanas berhubungan dengan manusia, dan hablum minal alam berhubungan dengan alam. Kemudian agama merupakan suatu konsep yang kompleks. Pengertian agama biasanya meliputi beberapa atau semua unsur elemen, seperti keyakinan keberadaan kekuatan supernatural, doa, dan komunikasi, kenyataan tentang beberapa bentuk hal yang sakral seperti Tuhan, surga, neraka, dan lainnya. Dengan hal yang profan seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada pengertian negara menurut Elizabeth Sackman Hood. Pengertian negara menurut Elizabeth Sackman Hood, suatu negara itu berperan sebagai pengatur, peregulasi, dan pembentuk kebijaksanaan dalam hal yang terkait dengan agama. Jadi agama dan negara itu mempunyai hubungan, mempunyai berkesinambungan atau memiliki kaitannya dalam pembentukan sebuah negara. Pembahasan selanjutnya ada contoh penerapan menurut Elizabeth Sackman Hood. Contoh penerapannya menurut Elizabeth Sackman Hood mempunyai teori kritis dari intervensi negara, advokasi kebebasan beragama internasional, bantuan pembangunan bangsa, dan hukum internasional. Yang pertama ada merupakan sebuah sistem hukum terhadap setiap orang pada sebuah negara untuk memilih agama serta menjalankan ibadah tanpa adanya sistem pembeda antara minoritas dengan mayoritas. Yang kedua, negara memiliki sebuah kedudukan atau peran penting terhadap pembangunan negara. Maksudnya itu adanya pembangunan negara berarti sebuah negara itu menjadi poin penting, menjadi poin inti yang memiliki pengaruh terhadap pembangunan negara itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada bagian hukum yang mengatur entitas suatu hal yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda berskala internasional. Jadi hukum internasional itu suatu sistem hukum peraturan bangsa-bangsa yang mengatur aturan internasional, yaitu struktur dan perilaku organisasi internasional dalam batas tertentu, perubahan multinasional, dan individu. Baiklah, mungkin itu pembahasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kata yang mengganggu atau kata-kata kasar yang mengganggu hati pendengar, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya pohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.